Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta. Berikut berita gereja dalam satu pekan ini. Senin hingga Sabtu, doa pagi pukul 5 pagi di sekretariat. Senin, persekutuan doa pukul 5 sore di rumah masing-masing. Selasa, persekutuan pribadi terpandu Wanita Betel Indonesia pukul 4:30 sore di rumah masing-masing. Rabu, persekutuan pribadi terpandu Mesbah Keluarga di rumah masing-masing. Kamis, persekutuan pribadi terpandu Pria Betel Indonesia pukul 6 sore di rumah masing-masing. Jumat, ibadah anak pukul 4 sore di Villa Bukit Jeri. Persekutuan pribadi terpandu keluarga muda pukul 7 malam di rumah masing-masing. Sabtu, persekutuan pribadi terpandu Tunas Remaja pukul 5 sore dan persekutuan pribadi terpandu ibadah pemuda pukul 5 sore di rumah masing-masing. Minggu, ibadah raya pukul 7 pagi di rumah masing-masing. Ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi di rumah masing-masing. Sekian berita gereja dalam satu pekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur. Inilah kerinduan kami, Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami, Tuhan. Bersyukur jika saat ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu, dan kami mau belajar membawa keberadaan daripada bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dan secara khusus kami menyerahkan keamanan daripada bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau sendiri akan terus menolong setiap aparat yang ada untuk boleh mengamankan kondisi daripada bangsa kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keberadaan daripada bangsa kami, sebab kami yakin Engkau begitu mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keamanan mulai dari kota sampai ke desa-desa. Biarlah Allah sendiri akan terus memberikan hikmat kepada setiap aparat yang ada untuk mereka boleh bekerja dengan semaksimal mungkin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk keberadaan daripada Kota Batu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keberadaan daripada kota kami, sebab Engkau begitu mengasihi kota kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keamanan Kota Batu, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjadi pelindung kami, dan Engkau juga akan memberikan hikmat kepada aparat yang ada untuk boleh bekerja lebih maksimal lagi untuk mengamankan Kota Batu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, saat ini secara khusus untuk keberadaan daripada anak-anak-Mu yang ada di Kota Batu. Bila mereka juga boleh senantiasa membawa dupa-dupa mereka untuk keberadaan daripada Kota Batu, sehingga Kota Batu boleh senantiasa dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk umat-Mu secara khusus yang tergabung di GPI Diaspora Batu. Bila Engkau akan terus teguhkan iman mereka, untuk mereka tetap boleh memandang hanya kepada-Mu,
tidak bergeser keyakinan mereka dengan situasi yang ada, tetapi biarlah masa-masa ini mereka pergunakan dengan baik untuk membangun hubungan mereka dengan Engkau, memulihkan keluarga mereka untuk mereka boleh mempermuliakan Engkau melalui kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, juga untuk gerejamu yang ada di GBI Diaspora Batu ini. Dan Engkau akan terus menolong setiap kami para pelayanmu untuk boleh tetap mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan semaksimal mungkin, sehingga namamu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keberadaan daripada bangsa kami menyerahkan keberadaan daripada kota kami dan umatmu yang ada di GBI Diaspora Batu ini. Kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami mendapat kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar setiap firman yang akan kami dengarkan memang akan jatuh di tanah hati kami yang terbaik, sehingga firman itu betul-betul menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Firman itu menjadi dasar dalam setiap hal-hal yang akan kami kerjakan. Biarlah kami menikmati bahwa firman-Mu itu ya dan amin.
Tolong kami Bapa, sama seperti Engkau telah memimpin kami sampai dengan hari ini, biarlah melalui Roh Kudus-Mu sendiri, Engkau akan menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat, sehingga kami dimampukan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Dalam ibadah pribadi terpandu kali ini kita akan sama-sama merenungkan dari Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 20. Dan seperti kita tahu, ada salah satu ayat di dalamnya yang saya rasa hampir setiap kita atau mungkin semua kita sudah mengerti, karena ayat ini luar biasa, yaitu di ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tema pada minggu ini adalah menjadi kuat dalam segala waktu. Mari sama-sama kita akan buka ayat teks kita, perikop teks kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20. Kita akan membacanya bergantian. Saya persilahkan kaum wanita membaca ayat yang ke-10, sedangkan kaum pria membaca ayat yang ke-11 dan ayat ke-20 kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita buka bersama-sama dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Mari saya persilahkan para wanita untuk membacanya terlebih dahulu. Ayat yang ke-10. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. 16. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. 18. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Situasi seperti sekarang ini kurang lebih hampir sama dengan situasi pada waktu kitab Filipi atau surat Filipi ini ditulis oleh Paulus. Para jemaat Filipi, penerima surat, sedang dalam tekanan dan dalam kondisi yang putus asa. Kemungkinan juga karena Paulus salah satu
rasul yang begitu ditokohkan, begitu diandalkan, ternyata harus dipenjara dan mereka tidak dapat kepastian kapan Paulus bisa bebas. Malahan kemungkinan Paulus akan berakhir hidupnya. Dan juga mereka sedang dalam kondisi yang mulai ada benih-benih perpecahan dan mulai muncul jemaat Tuhan yang tidak setia karena goyah oleh kenyataan hidup. Belum lagi kalau kita melihat sang penulis Paulus, Rasul Paulus, ternyata juga bukan sedang dalam kondisi baik-baik saja. Bukan sedang dalam kondisi normal. Yaitu Paulus sedang menulis surat ini dari penjara. Kemungkinan besar Paulus sedang dipenjara di Roma. Dengan kata lain, walaupun dalam konteks yang berbeda, situasi ini hampir mirip karena kita pun sekarang sedang mengalami tekanan. Bahkan mungkin juga bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang betul-betul bisa kita andalkan. Tidak ada satupun negara yang kaya raya yang sudah maju, sudah luar biasa, bahkan dikatakan negara adidaya dapat berlari atau menghindari situasi seperti ini. Tetapi yang menarik, surat Filipi ini adalah surat yang dikenal dengan sebutan surat sukacita. Mengapa seperti itu? Karena dalam sepanjang pasal-pasal yang kita lihat, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, nada utama dari surat ini adalah kasih sayang yang hangat dan penghargaan atas apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi oleh Paulus. Kemudian Paulus juga menolong jemaat di Filipi untuk mengarahkan perhatian mereka kepada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada sebuah kondisi yang selayaknya orang menjadi takut, selayaknya orang menjadi mengunci diri, putus asa, atau bersedih, tetapi justru surat ini dikenal sebagai surat sukacita. Tidak lain tidak bukan karena Tuhan bekerja melalui kehidupan Paulus, sehingga Paulus, Rasul Paulus, tidak terjebak dengan apa yang sedang dialaminya. Seperti kita tahu, manusia pada umumnya akan cenderung menilai suatu keadaan itu dalam kategori enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, dan pengukurnya adalah perasaan orang tersebut. Andai kata pun kita mengkategorikan sebuah keadaan dengan baik dan buruk, kita pun seringkali tidak punya ukuran yang pas apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk. Melalui teks kita hari ini, kita akan belajar bahwa baik dan buruknya suatu keadaan, suatu situasi ditentukan oleh sejauh mana rencana Allah digenapi atas hidup saudara dan saya. Situasi bisa terlihat buruk, tapi ternyata akhirnya kita tahu itu baik buat kita. Begitu pula sebaliknya. Ukurannya adalah sejauh mana situasi itu berguna dalam penggenapan rencana Allah di dalam hidup kita. Berikut ini kita akan melihat sebuah ilustrasi yang sederhana, tetapi ilustrasi ini menolong kita untuk melihat kalau kita mencoba mengartikan kata baik dan buruk menurut kehendak kita, ujung-ujungnya sekali lagi bukan baik yang kita dapat, tetapi kita akan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita lihat sebuah ilustrasi ini berjudul Carry Me. Am I at the point of no improvement? What of the death I still dwell in? I try to excel, but I feel no movement. Can I be free
of this unreleasable sin. Never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. But when the world around you crumbles, He will be strong, He will be strong. I throw up my hands, all the impossibilities. Frustrated and tired, where do I go from here? Now I'm searching for the confidence I've lost so willingly. Overcoming these obstacles is overcoming my fears. Oh, never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. When the world around you crumbles, He will be strong, He will be strong. I think I can't, but I think you can, I think you can. I think I can't, but I think you can, I think you can. Gather my insufficiencies and place them in your hands. Place them in your hands. Place them in your hands. Never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. But when the world around you crumbles, He will be strong. Never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. But when the world around you crumbles, He will be strong, He will be strong. He will be strong. He will be strong. He will be strong. Kuat dalam kehidupan ternyata tidak bisa dilakukan menurut ukuran kita. Bagi kita yang merindukan kehidupan yang stabil, atau dalam kata lain kehidupan yang tetap kuat, tetap punya sukacita dan punya damai sejahtera dalam apapun kondisi kita, ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia dengan kekuatannya sendiri atau bahkan dengan bantuan orang lain. Kalau kita melihat sekilas ilustrasi tadi yang kita amati bersama-sama, bahwa ketika seseorang itu mengurangi beban hidupnya, kemudian mencari sesuatu yang nyaman sehingga hidup ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia rasa nyaman, ternyata pada ujungnya nanti, pada situasi yang tidak pernah kita duga, ternyata apa yang kita anggap baik justru akan merugikan kehidupan kita. Karena itu cukup menarik cara Rasul Paulus menyebutkannya di dalam pengajarannya kepada kita semua. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, mari kita akan lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Kisah ini diawali dengan sebuah peneguhan dari Tuhan ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar duri di dalam dagingnya itu
dia minta agar Tuhan mencabutnya. Karena kemungkinan besar dari para penafsir mengatakan duri dalam daging ini adalah kondisi fisik Paulus yang cukup lemah. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan seperti apa. Tetapi pada intinya Paulus merasa ada kelemahan yang harus dicabut. Karena ini tidak membuat Paulus semakin kuat mengerjakan pelayanan Tuhan, atau hal ini bisa membuat Paulus tidak maksimal dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terlihat sebuah doa yang luar biasa, bukan? Tetapi ternyata Tuhan menjawabnya dengan cara yang luar biasa pula. Mari kita lihat di ayat 9, saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kalimat yang cukup kontras, karena kesimpulan dari kalimat itu adalah justru di dalam kelemahan kita menjadi kuat. Mengapa? Karena dalam kondisi kita lemah, sadar atau tidak, satu hal yang pasti, kita tidak lagi mengandalkan diri kita atau orang lain, tetapi kita mulai mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mulai menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat beberapa hal sesuai dengan teks kita. Kita kembali lagi dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 20. Di sana kita akan melihat beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya sama seperti yang Paulus alami. Di dalam penjara Paulus mampu mengatakan, aku sangat bersuka cita. Dan mari kita akan melihat apa yang harus kita persiapkan sebagai anak-anak Tuhan agar kita tetap menjadi kuat dalam segala waktu. Ya, yang pertama, kita harus belajar mencukupkan diri. Kita lihat sama-sama ayat yang sudah kita baca tadi dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya, kalau di bahasa Inggris kan gitu ya, itu artinya konten. Konten itu maksudnya bukan hanya cukup, tetapi dia merasa puas. Jadi ini bukan dicukup-cukupkan, tetapi ya memang cukup, disertai rasa puas. Nah, saya jadi teringat dengan apa yang sering dilakukan oleh para wanita di tempat kita. Kalau ada acara-acara besar, maka sebagian besar kaum wanita akan mulai bekerja pada bagian konsumsi sesuai dengan keahliannya, bisa memasak. Nah, yang menarik adalah kita bersyukur. Kita mau anggarannya sedikit, masakannya tetap enak. Mau anggarannya banyak, apalagi. Bahkan dalam satu situasi pernah ketika saya minta tolong kepada salah seorang di antara jemaat kita untuk membantu mengurusi masalah konsumsi ketika saya mengadakan sebuah kegiatan. Anggaran kami terbatas karena kami mahasiswa pada waktu itu. Hitungan per kepalanya adalah satu orang hanya boleh makan seharga 6.000 kalau nggak salah. Itu sekitar tahun 2010. Sebuah anggaran yang sangat mepet. Tapi yang menarik adalah ketika mereka mengerjakannya dengan sukacita, bahkan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Hanya dengan 6.000 kita semua makan dengan kenyang dan menikmati enaknya masakan yang diberikan.
Kurang lebih mungkin seperti itu gambaran yang Paulus sedang mau sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahwa ayo belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, Paulus mencoba menjelaskan mencukupkan diri itu adalah semacam tidak ada rahasia di balik kenyamanan atau ketidaknyamanan. Karena seperti ini yang dikatakan oleh Paulus, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini berarti kita bisa mengelola apa saja, berapa saja di dalam tangan kita, dan itu menjadi cukup. Orang yang ingin kaya tidak akan pernah merasa cukup atas hasil yang diperolehnya. Sebaliknya, orang yang merasa miskin akan selalu merasa miskin walaupun diberi apapun. Orang yang ingin kaya selama-lamanya mungkin bisa dikatakan melarat. Karena dia ini kaya gak sadar karena selalu ingin lebih. Dan pada waktu dia miskin dia selalu merasa kurang. Orang yang selalu kurang tidak akan pernah dapat memberi kepada siapapun. Inilah sifat dasar manusia. Selalu mau menerima tetapi tidak pernah mau memberi. Karena mereka berpikir ketika memberi berarti apa yang menjadi miliknya akan berkurang. Ketika dia menerima maka apa yang menjadi miliknya akan bertambah. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Konten atau apa yang dikatakan Paulus mencukupkan diri itu adalah sebuah sikap hidup yang merasa cukup sehingga dia tidak menjadi tamak. Kuncinya adalah bukan saya yang tamak, yang mau, yang mengukur, tetapi saya belajar bertanggung jawab atas berapapun yang Tuhan percayakan kepada hidup saya. Nah, ada dua hal yang penting yang harus kita ingat ketika kita mau belajar mencukupkan diri. Yang pertama adalah kita bersedia menerima apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Perjuangan orang percaya, anak Tuhan, bukanlah iri pada kelebihan orang lain, tetapi belajar mengerjakan segala yang sudah Tuhan percayakan dengan takut dan gentar. Karena kita tahu satu saat nanti apa yang sudah Tuhan percayakan akan Tuhan minta pertanggungjawabannya. Yang kedua adalah sadar bahwa semua yang kita kerjakan adalah milik Tuhan. Kalau kita bisa melihat hal ini, maka barulah kita bisa memberi berkat buat orang lain. Bahkan kita bisa memberi berkat dari kekurangan kita. Karena kita belajar melihat itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Dan karena saya dipercaya oleh Tuhan, maka saya pun rela membagikan itu kepada orang lain. Semua yang Tuhan percayakan harus kita garap dengan baik dan dengan setia. Itulah poin yang pertama, yaitu bagaimana kita belajar mencukupkan diri. Ada amin saudara-saudara? Kita harus menikmati ini sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar melepaskan diri dari ketergantungan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Apa maksudnya? Dua ayat yang akan kita baca dalam Yeremia pasal 17. Mari kita buka sama-sama Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Sangat jelas mengingatkan kepada kita betapa berbahayanya kalau kita mengandalkan diri kita sendiri dan mengandalkan orang lain. Mari kita akan baca ini perlahan-lahan. Kita baca bersama-sama ayat ini. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kata-kata yang cukup keras yang dicatat dalam apa yang kita baca bersama-sama melalui Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengapa ini hal yang penting untuk mulai kita belajar melepaskannya? Karena seringkali tanpa kita sadar, orang takut miskin itu sebenarnya karena takut dihina, takut dipandang rendah, takut dipandang sebelah mata. Dan kemudian di sisi yang lain, orang kepingin kaya karena orang tahu orang kaya itu akan dihormati, orang kaya itu bahkan mungkin akan disembah karena dia punya banyak dana, dia bisa bantu kanan kiri. Nah, Rasul Paulus pernah mengalami kondisi seperti ini. Baik dihina karena melarat ataupun disanjung karena kaya. Tetapi yang menarik, Paulus tidak mengizinkan dirinya terganggu sedikit pun oleh kondisi ini. Itulah sebenarnya kunci yang penting yang Tuhan berikan agar kita terlepas pada jerat palsu manusia. Tuhan sebenarnya ingin mengajak kita untuk tidak kecewa dengan manusia. Tuhan sebenarnya sedang melatih kita untuk belajar tidak silau dengan apa yang kelihatan, tetapi belajar percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Itu sebabnya kenapa penting yang kedua adalah bagaimana kita melepaskan diri dari ketergantungan baik diri sendiri maupun dari orang lain. Terus kemudian mungkin kita jadi bingung. Nah, terus kalau tidak bergantung dengan diri sendiri, terus siapa yang melakukan? Ya, maksudnya adalah kita tidak melihat pengalaman kita, kekuatan kita sebagai satu-satunya sandaran. Tetapi kita belajar melihat bahwa kalau kita bisa, kalau kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu penting sekali kita tidak mudah goyah oleh pendapat orang, oleh ketergantungan kita dengan yang lain. Karena kalau kita tidak bergantung dengan orang lain, dengan pendapat orang, maka kita lebih bisa menikmati hidup. Ada sebuah ilustrasi yang menarik, saya rasa saya pernah mengungkapkannya kepada kita semua, tentang seorang bapak dan anak yang ingin menjual ternaknya. Pada waktu itu anggap saja kuda dijual untuk kebutuhan hidup mereka. Dan yang menarik adalah ketika mereka berangkat dari rumah, mereka berjalan berdua menggiring kudanya melewati satu kota. Di kota itu ada orang yang ngomong, "Loh, mau ngapain Pak?" "Oh, mau jual kuda." "Loh, lah ngapain enggak dinaiki Pak?" "Kenapa? Mau jual di mana?" "Oh, masih jauh di sana." "Oh ya mau dinaikin toh Pak." Akhirnya sang ayah karena dia menyadari betul juga ya, anaknya dinaikkan di kuda, kemudian mereka berjalan melewati kota itu dan masuk ke kota yang berikutnya. Persis di kota berikutnya kemudian ada orang yang mulai ngomong bisik-bisik di belakang dan sang ayah mendengar. Ini anak ini kurang ajar ya. Kenapa kok ayahnya yang sudah tua dibiarkan jalan, sedangkan anaknya enak-enak duduk di atas kuda. Kemudian ayah ini melihat anak, rupanya si anak juga mendengar. Kemudian anak mikir, iya betul juga ya, harusnya kan yang naik ayah, saya aja yang nuntun ya. Oh ya oke lah, ide bagus. Beralihlah mereka, ayahnya naik kuda, anaknya nuntun kudanya, dan lewatlah mereka dari kota itu masuk ke kota selanjutnya. Dan yang terjadi adalah muncul omongan lagi. Wah, ini memang anak kurang ajar. Bapak enggak tahu diri.
Masa bapaknya naik kuda, anaknya dibiarin jalan? Mereka dua berhenti, kemudian mulai bingung. Ini nih gimana tuh? Yang bener tuh gimana? Akhirnya bapaknya nak ambil pusing. Sudah nak, kita lewati kota ini, dua-dua naik kuda. Akhirnya mulailah mereka berdua menaiki kuda itu dan sampai ke kota selanjutnya. Kurang satu kota lagi, mereka akan menjual kuda itu. Dan yang terjadi adalah kudanya kelelahan karena dinaikin oleh dua orang. Siapa yang benar, siapa yang salah? Yang salah adalah karena kita mendengarkan omongan orang lain. Omongan orang lain bukan salah, tetapi sangat penting untuk kita hidup dekat dengan Tuhan sehingga kita punya filter yang cukup. Kondisi sosial akan menolong kita lebih tajam melakukan sesuatu bagi mereka, tetapi tentang prinsip hidup itu sangat dibutuhkan sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Dalam kondisi dunia yang seperti ini, kalau kita tidak punya prinsip, habislah kita. Kita akan diombang-ombingkan oleh berbagai macam rupa angin pengajaran, dan itu akan menyesatkan kita. Berikutnya yang ketiga, senada dengan apa yang sudah kita baca tadi, kita kembali dalam teks kita tadi, Filipi pasal yang keempat, di ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hampir sama dengan poin yang kedua, cuman di sini kita semakin menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Menggarap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu harus dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa kehidupan yang sudah kita jalani sampai dengan hari ini adalah kehidupan yang berasal dari Tuhan? Karena itu mari kita kerjakan dengan mengakui bahwa segala perkara akan bisa saya tanggung, segala hal yang terjadi dalam hidup saya akan bisa saya lewati, karena saya tahu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi semangat kita untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi kenyataan hidup, karena kita tahu Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang bertanggung jawab buat saudara dan saya. Dia bukan Tuhan yang menciptakan ciptaannya kemudian ditinggal begitu saja, tapi Tuhan yang turut serta dalam pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Minggu lalu secara pribadi kita sudah merenungkan tentang peristiwa sengsara Yesus dan kebangkitan Yesus yang menyatakan kemenangannya atas dosa. Itu sudah menunjukkan sebuah perbuatan Allah yang luar biasa. Karena itu adalah hal yang paling prinsip yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang manusia, yaitu dia mengampuni dosanya sendiri atau dia membayar akibat dari dosanya sendiri. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh setiap kita. Karena itu kenapa Tuhan menyelesaikan hal yang terpenting, sekaligus itu menunjukkan betapa bertanggung jawabnya Allah kita atas kehidupan kita. Tetapi ternyata tidak sampai di situ. Janji Allah adalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita dari hari ke hari. Kita akan menikmati kekuatan kuasa firman-Nya. 2 minggu lalu kita belajar tentang iman yang teruji. Maka di situ nampak bahwa Allah kita, Allah yang sudah menyiapkan semuanya bagi kita. Pertanyaannya, tinggal kita mau atau tidak. Kita sedang menggunakan kacamata yang benar atau tidak. Mari kita renungkan.
masa-masa yang seperti ini sebagai masa yang kemungkinan bisa mendatangkan sukacita bagi kita. Bukan karena ya ada yang meninggal, bukan karena ada orang lain kesusahan kemudian kita bisa tertawa, tidak. Tetapi yang menjadi sukacita adalah kita mulai melihat hal-hal apa yang memang Tuhan ingin kita lihat, yang ingin Tuhan latihkan dalam iman percaya kita. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu negara pun yang luput dari virus corona. Tidak ada satu negara pun yang bisa bertahan kuat dan menyatakan dirinya hebat. Mungkin Korea Utara, tapi kita tahu seperti apa sih sebenarnya Korea Utara. Tapi terlepas dari itu, ini adalah sebuah peneguhan bagi kita bahwa memang ternyata dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kebergantungan kita dengan Tuhan adalah mutlak. Bagaimana kita belajar untuk melatih diri, menyadari bahwa ada karya Tuhan yang ingin bekerja dalam hidup kita. Justru ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak bisa menyombongkan diri kita, itu adalah saat yang tepat untuk kita menikmati bagaimana Tuhan pasti menjaga kita. Itulah yang akan membuat kita memiliki kekuatan yang selalu ada, selalu baru dalam segala waktu. Mari kita ambil sikap doa. Kita akan nyanyikan pujian ini mengingat akan-Mu. Biarlah pujian ini meneguhkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, mari katakan dengan mata iman kita. Mari katakan dan latih di dalam diri kita. Tuhan pasti baik dan berbuat baik bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sekaligus kita mengambil saat teduh untuk kita masuk dalam doa perenungan firman. Yang ada pada
Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapa di surga, sama seperti firman yang sudah kami dengar, bahwa kami rindu Tuhan untuk memiliki kekuatan yang prima dalam segala waktu. Entah kami kekurangan, entah kami kelimpahan, kami rindu hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh kenyataan hidup. Tetapi kami tetap terus dapat berjalan, bahkan berjalan kami semakin lama semakin kuat. Karena kami memiliki Engkau Tuhan. Karena kami memiliki pengharapan yang pasti. Karena Engkau adalah Allah yang bukan tidak campur tangan dalam hidup kami. Engkau Allah yang rindu selalu bersekutu dengan kami, berjumpa dengan kami, menyapa kami. Dan biarlah Tuhan, pada waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang baik bagi kami. Dan kami mampu mengatakan dengan ucapan syukur, ya Tuhan, memang Engkau baik dan berbuat baik. Mampukan kami Tuhan, karena kami mau menikmati, sama seperti dalam Yeremia pasal 17 tadi mengatakan, bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami rindu mampu mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Ini doa kami. Kami mau belajar serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan, karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Ya